Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, AP Burhan sebagai Rekian Wuru, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Karena merasa kurang diperhatikan, Narirati menjadi tersinggung. Dia kesal dan kecewa. Dia mengharap Arya Kamandanu mencurahkan isi hatinya. Namun harapannya itu tak pernah menjadi kenyataan. Arya Kamandanu yang pemalu dan peragu bahkan berusaha menghindari kata-kata cinta. Akhirnya, Narirati mengibaskan tangannya dan melompat ke halaman candi. Rati! Rati! Mau kemana kau, Rati? Pulang. Tunggu.
Apa salahku, Ratih? Apa salahku? Tanya pada dirimu sendiri, Kakang. Ratih! Ratih, tunggu! Tunggu, Ratih! Jangan tinggalkan aku! Ratih! Jangan mengikuti aku. Aku bisa pulang sendiri, Kakang. Apa salahku? Mengapa tiba-tiba kau membenci aku, Ratih? Aku tidak membenci siapa-siapa. Aku membenci diriku sendiri. Marilah kita berteduh. Jangan hujan-hujanan. Nanti kau sakit. Biar saja sakit. Jangan begitu, Ratih. Kukira kita hanya salah paham. Baiklah. Aku minta maaf kalau memang kau anggap ada sikapku yang telah menyakiti hatimu. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja. Dan sebaiknya Kakang pulang. Jangan mengikuti aku lagi. Ratih, lihatlah. Pelangi itu masih ada di sana. Pelangi itu tak akan selamanya di sana. Seperti yang kau katakan, pelangi itu sebentar lagi lenyap. Tapi besok pelangi itu akan muncul lagi. Dan kita bisa menikmatinya berulang kali. Aku tidak tertarik lagi melihat pelangi, Kakang. Kalau kau masih terpesona padanya, lihat saja sendiri. Bagiku, pelangi itu membosankan. Tidak indah lagi seperti dulu. Nah, aku pergi, Kakang. Tunggu, Ratih. Awas, Kakang. Kalau Kakang mendekati aku, maka aku akan melompat ke dalam jurang. Ratih, mengapa jadi begini? Rupanya kau benar-benar tersinggung. Kau marah dan membenci aku. Baiklah, aku memang pantas kau benci. Aku sama sekali tidak berharga di depanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kakang. Selamat tinggal. Kau jangan menemui aku lagi. Mengapa pengalamanku seperti bait syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga? Sakit sekali rasanya. Suatu derita panjang di malam yang dingin dan kelam. Ratih. Di mana Ratih? Oh, dia sudah pergi. Kasihan Nari Ratih. Aku akan mengikutinya dari kejauhan. Aku takut sesuatu akan menimpa gadis itu di jalan. Nekat sekali gadis itu. Dia terus berlari dalam hujan. Tapi untung tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia tiba-tiba sakit dan jatuh pingsan. Mengapa aku berhenti di sini? Aku harus mengikuti Nari Ratih. Aku harus melihat dia tiba dengan selamat di rumahnya. Setelah beberapa saat lamanya kejar-kejaran dalam cucuran air hujan, akhirnya dua insan itu pun menghentikan langkahnya. Nari Ratih menengok ke belakang sekilas sebelum memasuki pekarangan rumahnya. Arya Kamandanu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik daun-daun talas di seberang jalan. Pemuda desa Kurawan itu menarik napas panjang setelah melihat gadis yang dicintainya masuk ke rumahnya. Syukurlah, dia selamat sampai di rumahnya. Oh, Ratih, mengapa kau mengajakku berkejar-kejaran dalam hujan lebat? Apakah perangai setiap gadis memang begitu? Kadangkala sukar dimengerti. Atau barangkali aku yang terlalu bodoh memahami perasaan seorang wanita. Hujan sudah berhenti. Aku harus segera pulang.
Dengan gontai, Arya Kamandanu melangkah menuju ke desa Kurawan. Sekali-sekali, dia terpaksa melompati genangan air di sepanjang jalan. Suatu saat, dia berhenti. Lalu wajahnya tengadah ke angkasa yang masih diselimuti mendung tebal. Pelangi itu sudah lenyap. Hanya tinggal kehampaan menghitam di langit. Kemanakah perginya pelangi itu? Kemanakah harus kucari keindahan dalam hidup ini? Arya Kamandanu terus melangkah, semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Manguntur. Mendadak, di sebuah tikungan jalan, muncul 3 orang pemuda menghadangnya. Oh, Dangdi. Sekarang dia membawa 2 orang kawannya. Nah, kita bertemu lagi, Kamandanu. Kau jangan mengajakku ribut lagi, Dangdi. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan membalas pukulanmu di pelipis kiriku ini? Dan untuk itu kau merasa perlu membawa 2 orang temanmu itu? Kau ingin berkenalan dengan mereka? Baik. Yang berdiri di samping kananku ini, Jaruju, anak desa Manguntur Selatan. Sedang yang berdiri di sebelah kiriku, Balawi, anak desa Tumangkar. Ini dia kah pemuda yang kau katakan itu, Dangdi? Iya, benar. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak desa Kurawan? Benar. Aku Kamandanu. Kau sombong, Kamandanu. Mentang-mentang ayahmu seorang ahli senjata pusaka, lalu kau berani sok jago ya? Kalian berdua disuruh apa oleh anak kepala desa Manguntur itu? Kurang ajar. Lidahmu tajam. Pantas Dangdi menaruh dendam padamu. Kami disuruh apa oleh Dangdi bukan urusanmu. Iya, betul. Kau sudah menyakiti orang. Dan sekarang kau akan disakiti pula oleh orang lain. Aku tahu. Kalian bertiga sengaja menghadang aku untuk membuat keributan baru. Kalian mau mengeroyok aku. Kalau sudah tahu, apa kau bermaksud melarikan diri, Kau boleh lari, tapi sebelumnya kami bertiga akan membuatmu babak belur lebih dulu. Ayo, Jaruju, Balawi, kita mulai. Ayo terus. Ayo, bangkitlah anak pandai besi, atau kau lebih senang berkubang dalam lumpur itu. Ayo. Kau licik, Dangdi. Kau hanya berani main keroyok. Diam kau, tikus comberan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan bahwa luka di pelipisku ini harus kau bayar lebih mahal? Jaruju, Balawi, ayo, mulai lagi. Aduh. Aku akan membalas perbuatan kalian ini. Akan kubalas. Apa yang dia katakan itu? Apa? Katanya dia mau membalas. Kalau mau membalas, cepat bangun dan hadapilah kami bertiga. Awas. Ayo, hajar terus Jaruju. Dan kau menghantam dari sebelah sana, Balawi. Ayo terus. Apa kataku, Rati? Kalau kau hujan-hujan, batukmu pasti kambuh. Kau sudah besar, sudah perawan, seharusnya bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Air asamnya masih, Ayah. Terasa gatal sekali kerongkonganku. Dari mana saja kau tadi siang? Palastri, temanmu itu sampai 2 kali ke rumah mencarimu.
Aku mencari daun untuk obat pemerah kuku, Ayah. Kemana kau mencarinya? Ke Kurawan. Jauh sekali. Daun seperti itu kan banyak di rumah Pak Kepala Desa. Minta saja sama anaknya. Ah, tidak, Ayah. Aku tidak senang bertemu anak kepala desa itu. Mengapa? Apa dia masih suka menggodamu? Dia selalu menggodaku setiap bertemu. Kadangkala dia keterlaluan sekali kalau menggoda, sampai aku malu. Itu biasa, Rati. Kau sudah perawan. Dan wajahmu ya cantik. Karena itu tidak heran banyak yang menggodamu. Tapi kau harus berhati-hati. Kalau tidak senang pada seseorang, jangan terlalu menyakiti hatinya. Iya, Ayah. Sudahlah, sudah. Tidur saja. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil ayah di ruang depan. Kakang Kamandanu, mengapa sikapnya begitu dingin padaku? Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku seorang wanita. Bagi seorang wanita, pantang untuk mengutarakan cinta lebih dulu. Tapi mengapa Kakang Kamandanu masih berdiam diri? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Jangan-jangan dia sudah mempunyai pilihan gadis yang lain. Betapa malunya. Betapa hinanya kalau ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik aku bunuh diri daripada harus menanggung derita malu seperti itu. Ada apa kau ini, Birongkot? Dari tadi kuperhatikan Bibi nampak gelisah. Angger Kamandanu. Kenapa dia? Ya, belum pulang juga. Ini kan sudah malam, Ger. Dia bukan anak kecil lagi, Bi. Dia bisa menjaga diri. Soalnya, tidak biasanya Angger Kamandanu pulang larut malam begini. Nanti juga dia pulang. Barangkali berkunjung ke rumah teman karibnya. Suara apa itu, Ngger Dwi Pangga? Coba kau lihat, Bi. Sekarang banyak anjing liar berkeliaran masuk ke desa Kurawan. Kadangkala mereka mencuri ayam atau anak kambing. Coba lihat, Bi. Baik, Ngger. Ger, Angger Dwi Pangga, kemari cepat, Ger. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bi? Ada apa? Angger Kamandanu, Ger. Lihat, dia terluka. Hidungnya berdarah dan mata kirinya biru. Agaknya baru saja dia berkelahi dengan seseorang. Ayo, Bi, kita angkat ke dalam. Ayo, Ger, hati-hati. Pelan-pelan saja. Narirati. 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 Jangan berdiri di situ. Angin bertiup kencang. Masuklah ke dalam, Rati. Nanti kau sakit. Angger Kamandanu. Dingin sekali. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya dia sedang mengalami derita asmara yang cukup parah. Dia menyebut-nyebut Narirati terus-menerus. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Apakah Narirati telah mengecewakannya?
Bagaimana, Bi? Dia sudah sadar kembali, Ger. Bagaimana dengan luka-lukanya? Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, Ger. Hanya sepertinya dia sedang mengalami goncangan batin yang berat. Dan itulah yang membuat luka-lukanya terasa agak parah. Pelipisnya dekat mata kirinya itu seperti hangus. Seperti bekas kena pukulan yang keras sekali. Sudah saya boreh dengan param, Ger. Ya, besok pagi tentu akan berkurang rasa sakitnya. Adik Kamandanu, bagaimana rasanya? Dangdi, kau Dangdi, mau apa kau datang kemari? Kalau kau menginginkan Narirati, pergilah ke rumahnya. Narirati tidak bersamaku lagi. Hubungan kami sudah terputus. Pergilah. Adik Kamandanu, aku bukan Dangdi. Iya, Angger. Ini Angger Dwi Pangga. Kau Dangdi. Kau Dangdi. Jangan mungkir. Kau Dangdi, anak kepala desa Manguntur. Kaulah yang ingin merebut Narirati dari tanganku. Ayo, rebutlah. Rebutlah. Ambillah Narirati dari tangan Arya Kamandanu yang berkasa ini. Sudah, Angger. Sudah. Lebih baik Angger Dwi Pangga jangan di sini. Oh, Angger Kamandanu masih belum pulih kesadarannya. Baiklah. Nanti kalau ada apa-apa panggillah aku, Bi. Ya, Angger. Angger Kamandanu. Angger. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Mengapa begini? Angger seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh berjiwa lemah. Angger harus tabah menghadapi peristiwa yang seperti apapun pahitnya. Rati, matamu kok merah sekali? Kau tentu baru saja menangis ya? Tidak, Palastri. Semalam aku kurang tidur. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku memang biasa begitu kok. Ah, kau bohong. Aku kan sahabat karibmu, Rati. Mengapa masih kau bohongi juga? Sudahlah, jangan bicara soal itu lagi, Palastri. Ada apa dengan pemuda kerawan itu? Tidak ada apa-apa. Kok mendesak terus? Katakan saja, Rati. Terus terang saja. Siapa tahu aku bisa meringankan beban batinmu. Kata orang, sahabat yang baik bisa membuat hati kita tenang dan gembira. Ayolah Rati, katakan saja kalau kau mengalami sesuatu. Tidak, Palastri. Aku tidak mengalami apa-apa kok. Kau masih sering bertemu dengan pemuda itu? Masih. Apakah dia telah menyakiti hatimu? Tidak, tidak pernah. Arya Kamandanu orangnya baik. Dia tidak pernah menyakiti hatiku. Sudahlah, Palastri. Aku harus segera pulang. Tunggu, Rati. Tunggu. Aneh sekali, Narirati. Pasti telah terjadi sesuatu dengan si Kamandanu itu. Aku harus menolongnya. Begitu, Ger. Biar sedikit. Yang penting perut jangan sampai kosong. Bagaimana keadaanmu, adik Kamandanu? Sudah lebih enteng. Tidak terlalu nyeri lagi. Nah, Angger Dwi Pangga di sini saja. Menemani Angger Kamandanu. Bibi mau ke belakang. Menyiapkan makan untuk siang nanti. Kalau butuh sesuatu, panggil saja Bibi di belakang. Iya, Bi.
Siapa Narirati itu, Adi Kamandanu? Anak gadis Rekian Wuru. Kelihatannya kau sangat mencintainya. Apakah dia cantik sekali? Apakah kalian sudah sepakat untuk menjadi suami istri? Kenapa kau diam saja, Adi Kamandanu? Kakang Dwi Pangga, aku tidak mau bicara soal itu. Arya Kamandanu menatap tajam ke arah kakaknya Arya Dwi Pangga. Tapi kemudian, dia menunduk seperti ada yang menekan perasaannya. Keduanya terdiam beberapa saat lamanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.